Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Numar. Saya dari program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pentingnya menjaga ketuhanan, keutuhan NKRI. Sistem pemerintahan Islam. Menurut Hasan al-Banna, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, pemerintahan Islam adalah pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam, dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam. Sistem pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam Islam yang sangat terkait dengan kondisi konseptual yang dialami oleh masing-masing umat dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang. Umat Islam mempraktikkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan khilafah, yaitu khilafah berdasarkan syura, dan khilafah monarki, ada imamah, dan ada monarki dan demokrasi. Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, khilafah merupakan kepemimpinan umum yang mengurusi agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi SAW. Dalam bahasa Ibnu Khaldun, kekhalifahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul dakwah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan khilafah adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Prinsip-prinsip politik Islam menurut perspektif Al-Quran. Para pakar menjelaskan berbagai prinsip-prinsip politik Islam menurut perspektif Al-Quran. Adapun menurut jumlah prinsip dasar hukum politik Islam dalam perspektif Al-Quran oleh Mutiara Fahmi 2017, terdapat 6 macam prinsip politik menurut perspektif Al-Quran, yaitu yang pertama, prinsip kedaulatan. Prinsip kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktikkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Yang kedua, prinsip persamaan. Prinsip persamaan didasarkan pada surat Al-Hujurat ayat 13. Pada ayat di atas membuktikan bahwa agama Islam mengakui adanya pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, agama Islam tidak mentoleransi paham pluralisme jika berhubungan dengan relativitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Yang ketiga, prinsip musyawarah dan ijma. Musyawarah atau ijma adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Yang keempat yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum, seperti yang dicontohkan ketika Rasulullah SAW
memulai membangun negara Madinah. Yang kelima yaitu hak dan kewajiban negara dan rakyat. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi yakni jaminan terhadap keamanan pribadi, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, harga diri dan harta benda, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Yang keenam yaitu prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme check and blessing dalam sistem politik Islam. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam bukan seorang yang suci. Oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasihati. Dari 6 prinsip politik Islam di atas, membuat sebuah negara dapat menjadikan lebih demokratis, adil, dan damai. Hal ini disebabkan karena prinsip-prinsip di atas berdasarkan penghargaan hak asasi manusia. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.